Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita terhubung dengan Tuhan di dalam nada dan sabda yang menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Mu. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat keluargaku, buat keluargaku, buat keluargaku. Yesus yang termanis buat keluargaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Kami akan bersekutu dengan kebenaran-Mu, berbicaralah, dan kami siap mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan sabda hari ini sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-60. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara membaca dari Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Puji Tuhan. Ayat ini berbicara dengan tegas, lugas, dan gamblang bahwa dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Perbuatan yang gagah perkasa di sini berbicara tentang
hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan itu mendatangkan berkat bagi semua orang. Prinsipnya adalah supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang bisa memberkati orang banyak, maka di dalam diri kita harus ada yang namanya hidup takut akan Tuhan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Selah, di ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang bahwa kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang bersandar kepada Tuhan, kehidupan yang menaruh harap sepenuh kepada Tuhan adalah kehidupan yang memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah di ayat yang ke-8, Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Kita berfokus pada Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar atau perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat, mendatangkan berkat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bahkan bagi diri kita sendiri, adalah kita harus hidup seturut firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan sifatnya adalah mendidik, menyatakan, memperbaiki kelakuan dan memperlengkapi kita dengan seluruh kebenarannya. Sehingga dengan firman Tuhan kita bisa memproduksi perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi kesaksian hidup bagi semua orang. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh berkomitmen Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, sehingga di dalam diri kami memiliki kekuatan atau perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami perbuat dalam hidup kami mendatangkan berkat bagi diri kami, bagi keluarga kami, bahkan semua orang. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.